Shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang menghampiri Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan kita memuji Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari jiwa kita datang di hadapan Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Biarlah fokus kita pada hari ini, senangkan hati Tuhan. Segala fokus-fokus yang lain, mungkin beban berat dalam kehidupan kita, mungkin dalam persoalan kehidupan kita, mari saat ini kita abaikan. Biarlah kita fokus di hadapan Tuhan untuk senangkan hati Tuhan. Lewat penyembahan kita, lewat mulut kita, lewat hidup kita, kita senangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala yang Kau berikan atas hidup kami. Kami akan menaikkan syukur kami di hadapan-Mu itu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ya Baba, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
Senangkan dia, senangkan hati Tuhan. Ya Rabba Baba 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 Sikira Baba 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 Ya Rataka ya Taka Sikiri. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami puji Engkau. Sikira taka ya Rabba Baba 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 Huma ya Rabba sikira taka ya taka kubuda Baba 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 sikira Baba Baba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Kami hampiri tatamu ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Sikira Baba 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 Baba. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Ya Rabba Baba Baba, kami mau mengejar Engkau. Sikira takaya Rabba Baba 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 Baba. Mari kita masuk terus dalam altarnya Tuhan. Ya Rada da. Sikira Baba Baba Baba. Ya Nara Baba Baba Baba. Sikira da. Syanda ya Rabba 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 ya. Biar lewat mulut kami, lewat pujian yang kami naikkan, kami senangkan hati Tuhan. Karena kami diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Sikira Baba 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 Baba. Biarlah jiwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu. Karena itu firman-Mu berkata buat kami, pujilah Tuhan dalam setiap jiwa kami. Sikira Baba Baba Baba. Ya Rabba 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 ya Rabba. Sikira Mari kita fokus senangkan Tuhan. Mari kita fokus senangkan hati Tuhan. Sikira Sikira Baba 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 Syanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikira Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikira ya Rabba Syanda ya Rabba. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Ada sorak-sorak kemenangan, ada sorak-sorak pujian penyembahan buat Engkau ya Tuhan, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami percaya hari ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan pulihkan segala beban-beban dalam kehidupannya ya Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Shanda, ya Rabba, ya Rabba, kuasailah bekerja di rumah-rumah, di setiap rumah-rumah ada mukjizat, ada kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, Shanda, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Pentakosta ketiga sedang bekerja melawat umat Tuhan. Penuaian jiwa terbesar terjadi atas bangsa kami. Penuaian terbesar terjadi buat HOG dalam nama Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya di rumah-rumah bersukacita. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita percaya di setiap rumah-rumah, tetangga-tetangga kita akan mengalami transformasi yang besar, yaitu penuaian jiwa terbesar yang terjadi di sekeliling kita, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota semua akan menjadi orang yang benar. Mari kita bersukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Hey, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai sertanya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di
jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Katakan sekali lagi. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Kita percaya kita dilawat Tuhan. Ada pujian, ada tarian di rumah-rumah, ada amin. Ya, di sekeliling kita, di masyarakat kita akan terjadi transformasi yang besar. Akan ada pujian-pujian di setiap rumah-rumah yang ada, meninggikan, memuliakan Tuhan. Mari kita akan katakan DNA kita bersama-sama dengan rasa yang haus dan lapar. Mari kita sama-sama katakan, restorasi Pondok Daud. Artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan buat kita. Setiap musim akan terus berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi buat kita semua. Kasih Tuhan selamanya buat kita. Mari kita sembah Tuhan. Kita percaya Dia selalu menolong kita, Dia selalu melindungi kita. Sehelai rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan sekali lagi, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Kau mengenyangkan kami, Kau memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah badai kami masih dipelihara Tuhan. Di tengah kesesakan Tuhan masih pelihara kami. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Ya Rabba, hidup kami biarlah kesenangan akan Engkau ya Tuhan. Syanda ya Rabba. Mari kita berbahasa roh. Kita sudah mari kita berbahasa roh di tempat kita masing-masing. Oribasya mata kuria labas sikini labas syakana rabata kura labam papa labas sikini. Oribasya syana mata kuria labas syakana rabata sikini labas syakana. Oribasya labas syakana rabata kuria labas sikini rabata labas sikini. Maturia labas syama rabata kuria labas syakana rabata kuria labaya rabaya 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 rabas syakana. Oribasya masyakana rabata kuria masyakana rabala bala 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 bala. Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Hari demi hari Tuhan, Engkau yang terus mengurapi di masa-masa sulit ini ya Tuhan.
Ori basyakana mata kurabasi, masa-masa yang penuh dengan goncangan ya Tuhan. Apa yang terus mengurapi setiap kami, apa yang terus menjagai kami ya Tuhan. Ori bakata basyakana rabata kuriala basyakana. Ori rabaya rabasyakana rabapa rabasyakana rabata kuriala basikini nama karabasyakana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Siapkan kami untuk belajar akan mengerti akan firman dan pesan-Mu ya Tuhan. Dan juga persiapkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita katakan haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua, shalom, shalom. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya, shalom, shalom. Nah, tidak terasa Saudara, kita sudah ada di bulan September, Saudara. Sudah 1,5 tahun kita online ya Saudara, sejak bulan Maret tahun yang lalu, tahun 2020, sampai hari ini 1,5 tahun. Dan mungkin dulunya kita mulai aneh gitu dengan online, tapi lama-lama jadi mulai terbiasa ya Saudara ya. Malah kadang-kadang saya berpikir nanti kalau kita sudah kembali ke gereja, mungkin jadi aneh lagi Saudara. Jadi canggung lagi, ke gereja pagi-pagi jam 7 begitu kan. Mulai canggung lagi, apalagi yang tugas jadi asyir, wah jam 6 saya mesti ke gereja, pendoa syafaat, waduh pagi-pagi udah ke gereja sekarang, biasanya belum bangun begitu. Ya tapi itulah masa-masa yang Tuhan sedang bentuk kita ya Saudara. Jadi kita perubahan itu memang tidak nyaman, tapi kadang-kadang kok sudah kelamaan jadi kenyamanan Saudara. Jadi keenakan mengalami perubahan semacam ini. Nah, Saudara, hari ini saya akan bicara masalah persiapan seorang mempelai. Saya percaya sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya ya. Gembala pembina kita Pak Niko tidak mengatakan dengan pasti, tapi beliau selalu ingatkan ke hati-hati, berjaga-jaga. Waktunya sudah sangat dekat begitu ya. 7 tahun ke depan ini akan terjadi satu penuaian jiwa yang besar, Pentakosta ketiga akan terjadi. Dan setelah itu apakah Tuhan akan datang? Pak Niko juga bilang saya juga tidak berani pastikan. Tapi selama bahkan sebelum 7 tahun Tuhan akan datang juga mungkin saja terjadi. Jadi hari-hari ini Saudara, kalau pada zaman Kisah Para Rasul dikatakan oleh Petrus dan yang lain, rasul-rasul berkata waktunya sudah dekat, maka kalau itu 2000 tahun yang lalu, sekarang ini bukan lagi dekat Saudara. Sudah amat sangat dekat. Maka goncangannya juga luar biasa, Saudara. Goncangannya juga sangat dahsyat karena waktunya itu sudah sangat dekat. Oke, tolong siapa yang share screen ya? Richard apa siapa? Oke, tolong ya. Nah, hari ini kita akan baca dua ayat dari Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 8. Saya percaya kerinduan kita semua jadi mempelainya Tuhan Yesus. Yang mau jadi mempelainya boleh angkat tangan saudara. Mau jadi mempelai Tuhan Yesus, mau jadi mempelai Tuhan Yesus, ya kita semua akan jadi mempelainya Tuhan Yesus. Sama-sama yuk kita baca Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena apa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah saudara, inilah seruan di surga daripada malaikat surga berkata bersukacitalah, bersorak-sorailah. Muliakanlah karena apa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ada sesuatu yang dinantikan beribuan tahun. Ada sesuatu yang dinantikan lama sekali. Yaitu hari perkawinan anak domba. Yang selama 2000 tahun ini dinanti-nantikan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14, aku pulang ke surga. Aku ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah itu aku akan jemput engkau kembali dan engkau akan tinggal bersama-sama dengan aku. Ya, Wahyu pasal 19 tadi katakan hari itu segera tiba.
Hari itu akan tiba. Hari itu hari apa? Hari perkawinan anak domba. Saudara, inilah hari yang dinanti-nantikan. Hari yang dinanti-nantikan dan begitu penting buat setiap kita. Tadi siang saya sempat nonton sebentar di National Geography, saudara. Tentang bandara di Heathrow, London, saudara ya. Udah kelamaan gak naik pesawat, saudara, udah pengen saya lihat airport tuh kayak apa sekarang bentuknya begitu ya. Jadi lihatnya nontonnya yaitu saudara bandara di Heathrow, saudara. Dalam kisah itu di bandara Heathrow dikatakan ada seorang penumpang, sepasang penumpang mau berangkat dari London ke Australia, saudara. Karena mereka mau merit di Australia. Dan ada problem. Kenapa problemnya? Si wanita bawa pakaian pengantinnya mau di hand carry di cabin, sedangkan itu di dalam dus yang cukup besar. Jadi dia nggak mau berpisah sama pakaian pengantinnya. Dari airport, dari airline dikatakan nggak bisa, ini mesti masuk bagasi. Saya nggak mau masuk bagasi. Saya maunya ini sama-sama saya di cabin, ini pakaian pengantin saya, ini nggak boleh di bagasi, ini mesti sama-sama saya di cabin karena ini penting. Wah, bukan ribut ya, berargumentasi sama petugas di bandara, ya. Masing-masing ngotot, satu bilang mesti di bagasi, satu bilang mesti di cabin. Sampai akhirnya ya sudah, nanti kita ngomong sama petugas di pesawat, pramugarinya. Kalau pramugari atau pramugari setuju, oke, nanti mereka akan simpankan. Tapi dia bilang pokoknya nggak mau, pokoknya ini harus sama-sama saya. Ini hari yang penting buat saya. Saya nggak mau terjadi apa-apa dengan pakaian pengantin saya. Nah saudara, Alkitab dalam Wahyu 19 berbicara mengenai pakaian pengantin yang putih bersih dari kain lenan halus yang berwarna putih. Wow, saudara. Ini artinya adalah perbuatan-perbuatan yang benar daripada orang-orang kudus. Nah, malam ini kita akan lihat, saudara, ada 3 hal yang penting buat persiapan seorang mempelai sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Yang pertama, saudara, ya, ada 3 hal yang penting buat mempelai Kristus, buat saudara dan saya. Yang pertama, saya gak kaget, saudara, tadi malam sudah saya kirim ke Desi PowerPoint ini. Saya bilang waktu Bunda sampaikan di doa pengerja, saya bilang, loh, ini kok khotbah saya poinnya udah dimasukin sini semua ya, saya bilang. Ya, yang pertama, saudara, apa yang mesti terjadi dengan mempelainya? Yang pertama, mempelainya harus penuh dengan Roh Kudus. Mempelainya itu harus penuh dengan Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17 katakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Ini doanya Tuhan Yesus, saudara. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, bahwa aku tinggalkan manusia ini, mempelai wanitaku, tapi tolong kuduskanlah mereka, jagalah mereka dalam kebenaran, jagalah mereka dalam kekudusan. Saudara, hal yang pertama yang perlu diketahui oleh seorang mempelai wanita, Tuhan mau mempelai wanita itu penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, saudara, tidak hanya bisa berbahasa roh yang menjadi tanda awal daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi engkau terus harus berbahasa roh, dan engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ini penting, saudara. Ini penting. Matius 25 berbicara mengenai 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Apa bedanya yang bodoh sama bijaksana? Sama-sama nunggu mempelai. Karena mempelai lama, nggak datang, sama-sama tertidur. Sama tertidur dua-duanya, capek dua-duanya. Nunggu itu capek, saudara. Leher bisa panjang, lihat kok belum datang, begitu, saudara. Tapi sama-sama, akhirnya tertidur tuh 5-5-nya yang bijaksana, 5-5-nya yang bodoh, saudara. Yang bijaksana mau bodoh, mau bijaksana mau bodoh, sama tertidur semua. Tapi bedanya, waktu teriakan berkata, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Semua bangun dari tidurnya, tapi yang 5 bijaksana sudah siap dengan lentera yang selalu on fire, selalu menyala-nyala. Tapi yang bodoh, mereka sibuk, waduh minyaknya habis, gimana nih? Saudara, hari-hari ini, Tuhan mau mempelai-mempelainya
mempunyai lentera yang menyala, on fire, dan apinya tidak padam. Saudara. Saya mau bilang buat saudara, iblis akan berusaha memadamkan roh saudara. Kalau kau tidak sering-sering berbahasa roh, kalau kau tidak melatih dirimu terus berbahasa roh dan penuh Roh Kudus, iblis akan berusaha memadamkan roh kita. Saudara. Dengan segala macam tekanan lah, masalah lah, pergumulan lah, persoalan. Siapa kita yang nggak punya persoalan hari-hari ini, saudara? Siapapun punya masalah, saudara. Siapapun punya persoalan. Kadang-kadang kita berpikir cuma kita yang punya persoalan. Kadang-kadang kita berpikir cuma kita yang punya pergumulan. Semua orang, saudara. Kalau saudara ngobrol sama siapapun, entah di kantor, entah ketemu di pasar, entah ketemu nganter anak ke sekolah, karena anak-anak sudah mulai pada sekolah hari-hari ini ya, saudara. Orang yang kerja juga sudah mulai ke kantor kembali. Saudara tanya sama mereka, punya persoalan nggak? Semua orang punya persoalan, saudara. Semua orang punya masalah, saudara. Hanya mereka mungkin tidak pasang spanduk besar-besar, gue punya masalah nih. Mereka nggak pasang spanduk, saudara. Tapi semua punya masalah, semua punya pergumulan. Tapi di tengah-tengah pergumulan, iblis coba padamkan roh kita dengan segala macam cara. Tapi ingat, saudara. Buatlah tetap rohmu menyala di hadapan Tuhan. Buatlah tetap, peliharalah rohmu tetap menyala di hadapan Tuhan. Tetap on fire dan tidak mengalami kekeringan rohani. Yang mau katakan, amin. Kalau saudara nggak sering-sering berbahasa roh, saudara nggak penuh Roh Kudus, tanpa sadar, maafkan saya saudara, tanpa sadar masalah, tekanan, problem yang kita hadapi, itu mengakibatkan kita kering, saudara. Mengakibatkan kita kering. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, di sana ada kisah bagaimana Elia waktu setelah mengalahkan nabi-nabi Baal, itu capek, sudah 800 lebih nabi Baal. Elia mesti bantai mereka, wah capek, sudah. Itu menghabisi 800 nabi Baal, itu bukan pekerjaan ringan, sudah. Nyalamin 800 orang aja pegel, sudah. Apalagi bantai 850 nabi Baal. Dan waktu Elia sudah ngalami lelah, sudah. Hati-hati ya, saudara, hati-hati. Waktu kita lelah, tambah tekanan dari Isabel yang berkata, awas kau Elia. Kalau besok nasibmu tidak seperti para nabi-nabi Baal, wah awas lo Elia. Waktu Elia sudah lagi letih, sudah lagi capek, dapat tekanan, dapat problem, dapat masalah. Elia ngalami kekeringan yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan Elia? Tuhan, biarkan hamba-Mu mati saja Tuhan. Orang yang mengalami kekeringan cenderung untuk give up, cenderung untuk nyerah, cenderung untuk lari dari kenyataan, saudara. Cenderung untuk mundur daripada segala peperangannya dia, saudara. Tuhan nyerah deh, Tuhan nyerah, saya mundur aja deh Tuhan, saya udah nggak kuat tekanan ini Tuhan. Saudara, Elia mengalami kekeringan. Tapi tiba-tiba Tuhan utus malaikat dan berkata, makan, naik ke gunung, ketemu Tuhan. Saudara hati-hati, kalau rohmu tidak on fire, kalau kita tidak penuh Roh Kudus, itu bukan hal sepele, bukan liturgi ibadah, saudara. Engkau akan mengalami kekeringan, saudara. Kekeringan, dan itu berbahaya. Yang kedua, saudara, apa yang penting buat seorang mempelai wanita hari-hari ini? Roh Kudus, saudara, baptisan Roh Kudus itu selalu disertai dengan baptisan api, saudara. Matius 3 ayat 11 dikatakan begini, ini perkataan Yohanes, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan tidak layak aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan Roh Kudus itu selalu didampingi dengan baptisan api. Saudara. Baptisan Roh Kudus itu bicara kuasa. Engkau diberi baptis Roh Kudus, engkau dipenuhi dengan kuasa untuk lakukan mujizat, untuk menyembuhkan. Tapi disertai dengan baptisan api. Untuk apa? Untuk memurnikan. Seorang mempelai wanita, hari-hari ini, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, engkau harus siap dimurnikan sama Tuhan. Saudara, waktu diproses, dibentuk, dimurnikan, tujuannya cuma satu. Ayub
Katakan supaya engkau muncul jadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Tapi untuk jadi emas yang murni di hadapan Tuhan harus dimurnikan, saudara. Tidak ada para nabi, para rasul yang tidak mengalami pemurnian sebelum dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dimurnikan, saudara. Dimurnikan. Motivasinya dimurnikan, kedagingannya dimurnikan, karakternya dimurnikan, saudara. Dan kadang-kadang yang memurnikan itu orang-orang yang nggak jauh dari kita, saudara. Kadang-kadang yang memurnikan kita tuh kadang-kadang keluarga kita. Kadang-kadang yang Tuhan pakai untuk memurnikan itu pimpinan kita. Kadang-kadang yang mungkin dipakai untuk memurnikan saudara, mungkin saya, saudara. Kadang-kadang yang dipakai untuk memurnikan saudara, mungkin gembala kul saudara. Kadang-kadang kita dimurnikan oleh teman dekat kita. Kita dimurnikan sama orang-orang yang ketemu sama kita tiap hari, saudara. Dimurnikan, saudara. Dan kadang-kadang waktu dimurnikan, saudara, tiba-tiba kita teriak. Kok gini sih? Gak kuat nih kalau begini caranya. Berarti saudara dagingmu memang perlu dimurnikan, saudara. Rupanya egonya masih keluar. Rupanya kedagingannya masih keluar. Rupanya emosinya masih keluar. Itu perlu makanya perlu dimurnikan lagi, saudara. Makanya perlu diproses lagi. Makanya perlu dibentuk lagi, saudara. Dalam kisah Yusuf, saya pernah ceritakan sama saudara ya bagaimana Yusuf dimurnikan. Jadi budak, jadi pembantu rumah tangga, dihabisi sama Tuhan. Padahal Yusuf adalah seorang pemimpi yang punya mimpi besar, saudara. Dalam kisah Daniel, bagaimana Daniel juga dimurnikan sama Tuhan. Komitmennya dimurnikan, diuji, saudara. Wah, proses pengujian itu nggak enak, saudara. Saya ingat dulu pernah pertama-tama di Rayon 3 ini ada pelajaran mengenai puasa Daniel, saudara. Dulu belum pernah puasa Daniel. Kalau sekarang puasa Daniel sudah biasa ya. Dulu belum pernah puasa Daniel. Ayo puasa Daniel 21 hari. Ini Rayon, saudara ya. Di 21 hari beneran puasa Daniel. Buat saya paling pusing, saudara. Saya kan pemakan daging yang paling anti dengan sayuran, saudara. Wah, itu repot sekali, saudara. Jadi yang saya bisa makan tuh cuma telur, tahu, tempe, saudara. Jadi kalau misalkan pesen puyung hai begitu, sampai saya punya restoran yang bisa bikinin saya puyung hai tanpa daging. Jadi puyung hai cuma isinya wortel, diisi sama dia sama tahu, jadi telur, tahu sama wortel, saudara. Jadilah itu puyung hai kesukaan saya, saudara. Puyung hai tanpa daging, saudara. Sampai suatu ketika saya ke restoran itu lagi, sudah selesai puasa Daniel, dibikinin puyung hai, dia bilang biasa ya tanpa daging. Enggak, sekarang pakai daging. Loh kok kemarin nggak pakai daging? Iya, sekarang puasa udah selesai. Sekarang udah nggak puasa Daniel lagi. Sekarang mungkin puasa singanya Daniel, saudara. Itu waktu puasa Daniel repot saya, saudara. Dulu pertama-tama kan ikan aja nggak boleh, belakangan baru ikan boleh. Sampai waktu ikan tuh boleh, Bu Christine sempat ngomong sama Pak Niko. Kode, panggilnya kan Kode. Itu Pak Audi sekarang udah enak tuh bisa makan ikan. Oh iya. Pak Niko bilang, oh iya bisa makan ikan sekarang. Dulunya nggak bisa makan tahu, tempe sama telur, saudara. Nah, saudara, pas puasa Daniel, saudara, saya ingat waktu pertama kali tahun lupa awal-awal 2000 kalau nggak salah pas belajar puasa Daniel, saudara. 21 hari. Di tengah-tengah 21 hari ada salah satu gembala di Rayon 3 mantu, saudara. Aduh, saudara. Itu pergumulannya berat, saudara. Saya bilang sama Bu Mona, udah nggak usah datang, kita nggak usah datang. Nggak enak dong kok nggak datang, itu gembala kok. Ya tapi gimana bikin pesta kok di tengah-tengah puasa Daniel. Ini kan nyari perkara ini, mana yang diundang pengerja semua. Orang intinya Rayon semua diundang, ini kan nyari gara-gara ini. Udah nggak usah datang, udah datang aja sebentar, kita kasih kado, salaman, kita pulang. Ya sudah kita datang sebentar, cepat-cepat langsung pulang, saudara. Daripada tergoda, saudara. Kan nggak mungkin pesta menunya menu Daniel kan, saudara. Bener, saudara. Begitu pesta, saya datang udah agak terlambat, begitu, saudara. Waduh, semua udah pada makan. Saya lihat, ya ampun, ini pengerja pada makan. Ini gembala kul pada makan. Ini gembala-gembala. Ini ketua-ketua departemen pada makan. Waduh, saya bilang, wah, ini integritas diuji nih hari ini. Integritas diuji nih.
Saya udah mojok habis salaman sama pengantin, mau buru-buru pulang agak nggak enak. Ada yang satu ngajak ngomong, dua ngajak ngomong, saya agak mojok sedikit. Yuk Pak, makan Pak. Oh iya, enak loh Pak. Itu ada sate enak loh Pak. Udah lagi puasa Daniel. Kalau gitu makan puding aja Pak. Oh iya sebentar. Saya udah mojok ngumpet-ngumpet supaya nggak diajak ngomong. Saudara, tiba-tiba lewatlah seseorang. Saudara, Pak, satenya enak loh Pak. Ini satenya enak loh Pak. Saya bilang, kok ya nggak nauin sih? Bukannya puasa Daniel, saya bilang. Besok aja Pak. Hari ini lewat dulu Pak. Aduh, saudara. Godaan, saudara. Kadang-kadang yang memurnikan tuh teman kita sendiri, saudara. Kadang-kadang bukan hanya digoda masalah makanan, kadang-kadang kita dibikin emosi, dibikin marah, dibikin kesel, dibikin jengkel oleh teman kita sendiri, orang yang dekat sama kita. Tapi itu Tuhan pakai untuk memurnikan kita, saudara. Tuhan pakai untuk memurnikan mempelainya, saudara. Supaya apa? Supaya mempelainya kedapatan muncul seperti emas di hadapan Tuhan. Supaya semua ego, semua emosi itu mulai dicabut sama Tuhan, mulai disingkirkan sama Tuhan. Tidak lagi menjadi orang yang emosional, tapi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang boleh menerima kekurangan orang lain. Orang yang legowo di hadapan Tuhan. Orang yang hancur, yang habis di hadapan Tuhan. Supaya melalui hidupnya bukan aku lagi yang muncul, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Sudah dimurnikan. Hari-hari ini Tuhan sedang murnikan mempelainya. Lewat segala macam cara Tuhan sedang murnikan kita. Di tengah-tengah pemurian ini jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saya ketemu beberapa orang yang sedang dimurnikan. Ada yang teriak, ada yang lari, ada yang nyerah, ada yang milih mundur dan lain sebagainya. Sudah. Itu respon saudara. Itu tanggung jawab saudara masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi saya mau bilang buat saudara, kau lari kemanapun juga, pemurnian Tuhan akan tetap mengejar saudara. Pemurnian Tuhan akan mengejar saudara. Engkau mau lari, Tuhan bisa kejar lebih kencang lagi. Tuhan bisa kejar lebih dahsyat lagi, saudara. Yang mengerti katakan, amin. Yang ketiga, saudara. Apa yang perlu diperhatikan oleh para mempelai hari-hari ini? Saudara, Yohanes pasal yang kelima ayat 17 katakan begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bapakku di surga sampai hari ini masih bekerja. Aku pun juga bekerja. Seorang mempelai, walaupun hari pernikahan sudah dekat, saudara, harus tetap didapati sedang bekerja di ladangnya. Setiap kita punya ladang masing-masing, entah ladang pekerjaan, entah ladang pelayanan. Saudara. Tuhan mau kita didapati tetap bekerja. Wahyu 4 ayat 11 katakan begini, Ya Tuhan Allah, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Kita ini diciptakan, saudara, diciptakan. Kemarin Pak Peter mengutip ayat ini, saudara, saya bilang sampai kaget tuh. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kita tuh diciptakan untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menjadi kesenangannya Tuhan. Dan Tuhan mau bahkan di detik-detik terakhir engkau tetap bekerja. Karena Tuhan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, sangkakala Allah ditiup, Tuhan turun di awan-awan untuk menjemput mempelainya. Dia mau dapati mempelainya tetap bekerja. Saudara. Bekerja apa? Yang pertama dikatakan di sini mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar akan Tuhan, tetap menjaga, memelihara keselamatannya. Saudara. Tuhan selamatkan kita dengan gratis, Dia bayar semuanya di kayu salib. Tapi untuk mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar sama Tuhan. Yang kedua, apa? Tetap mengerjakan talenta kita. Matius pasal 25. Kalau Tuhan berikan kita talenta, Tuhan berikan kita kepandaian, Tuhan berikan kita keahlian, Tuhan berikan kita tugas entah di pekerjaan kita, di kantor, di perusahaan, di pelayanan. Tuhan mau engkau didapati sedang bekerja.
Bukan seperti gambar ini, saudara, sedang leha-leha, sedang santai, sedang cuti, sedang istirahat. Enggak. Tuhan bilang, aku aja kerja kok. Nah, aku kerja, kamu santai-santai. Aku kerja, kamu cuma jadi penonton. Tuhan mau kita bekerja, saudara. Melipat gandakan talenta kita, bukan memendam talenta. Kalau Tuhan sudah berikan talenta buat kita, saudara, dan kita nggak kerjakan talenta itu, hati-hati. Tuhan bisa ambil itu talenta. Tuhan bisa ambil itu talenta. Dan nanti kalau Tuhan sudah ambil, saudara, nyesel. Tapi untuk meraihnya kembali, Alkitab katakan begini, biar engkau bercucuran air mata, darah sekalipun, Tuhan mungkin belum tentu akan kembalikan talenta itu. Loh, emang bisa? Bisa, saudara. Loh, Tuhan yang punya kuasa, saudara. Mengerjakan apa lagi? Menghasilkan buah. Buah-buah pelayanan saudara. Buah-buah roh saudara. Buah-buah pertobatan saudara. Menghasilkan buah buat Tuhan. Saudara, musim pandemi, entah musim pandemi, nggak musim pandemi, Tuhan tetap mau engkau menghasilkan buah buat Tuhan. Saya ingat dalam Markus pasal yang ke-11, saudara, ada kisah mengenai Tuhan Yesus berangkat dari Betania mau pergi ke kota Yerusalem. Di tengah jalan, dia masuk di sebuah kota yang namanya kota Betfage. Bet itu artinya rumah, Fage itu artinya pohon ara, saudara. Jadi waktu dia masuk ke kota Betfage, dia menemukanlah, pasti bukan namanya kota Bet itu rumah pohon ara, ya pastilah banyak pohon ara di sana, saudara ya. Dan waktu dia menemukan salah satu pohon ara, dia berharap ada buahnya di pohon ara itu. Tetapi waktu dia cari buahnya, Tuhan Yesus cari buahnya, nggak ditemukan buahnya, saudara. Marahlah Tuhan Yesus. Gimana sih ini pohon ara kok nggak ada buahnya? Udah tebang aja, mati aja ini pohon. Layu aja, kering aja. Dan Alkitab mencatat beberapa saat kemudian, ada ayat Alkitab yang lain mencatat besok paginya pohon ara itu didapatin mati dan kering. Saudara. Karena dimarahin sama Tuhan Yesus. Tapi di Alkitab itu ada tulisan, saudara, catatan kecil yang agak unik, saudara. Ditulis begini. Pohon ara itu tidak ada buahnya karena memang belum musimnya buah ara. Harusnya, saudara, wajar ya. Kalau pohon ara nggak ada buahnya, karena belum musim kok, saudara. Nanti kalau musim ya pasti ada. Sekarang kan belum musim. Saudara datang ke rumah saya, depan rumah saya ada pohon rambutan, saudara. Pak, ada rambutannya nggak? Oh, belum musim. Rambutan menanti Januari, Februari. Ini masih lama. Wah, masa nggak ada rambutannya? Nggak ada. Saya bilang kalau hari ini daunnya dulu aja. Kalau buahnya belum musim. Ya belum musim ya nggak bakal ada buah rambutan, saudara. Susah nyari buah rambutan kalau nggak musim rambutan, saudara. Tapi kalau musim rambutan, di mana-mana orang jual rambutan, saudara. Nah ini nggak musim buah ara, tapi Tuhan Yesus cari buah ara. Saya juga kadang waktu baca ayat ini bilang, wah aneh ya, kenapa Tuhan Yesus perlu marah orang pohon aranya nggak ada buahnya, kok emang belum musim ya nggak ada buahnya lah. Saya pernah pelayanan di China, saudara, China Utara, saudara, di satu kota kecil 2 jam dari kota Shenyang. Shenyang itu kota militernya China, saudara, jadi penghasil angkatan perangnya China. Itu ada pabrik pesawat terbang, pabrik tank, itu pabrik senjata itu di Shenyang. Saya pelayanan 2 jam dari Shenyang, masuk ke desa. Jalannya lewat tol besar, tolnya luar biasa. Indonesia belum punya tol yang kayak begitu. Kiri kanan 8 jalur. Wow, tolnya luar biasa, melicin, bagus, 8 jalur dan sekitarnya itu cuma kebun jagung. Sepanjang dari kota itu keluar kota sampai ke desa itu 2 jam naik mobil lewat tol, saudara. Itu kebun jagung semua sepanjang 100 km, saudara. Kiri kanan kebun jagung, sejauh mata memandang nggak lihat yang lain kecuali kebun jagung. Sampai di desa itu, gereja tempat kami melayani pun di tengah-tengah kebun jagung. Nah, itu sampai sana saya tanya sama gembalanya. Wah,
Ini kebun jagung semua ya? Wah iya Pak, ini sejauh 50 kilometer kanan kiri depan belakang semua kebun jagung. Wah berarti banyak jagung dong. Dia bilang, iya sekarang belum musim Pak. Belum musim jagung, 3 bulan lagi baru musim jagung. Sekarang belum musim jagung, baru pohon jagungnya baru tumbuh. Belum ada jagungnya. Tapi terus besok paginya waktu kami sampai di situ, kami dikasih jagung, sudah. Dikasih makan jagung. Loh, kok katanya belum musim kok ada? Oh iya Pak, belum kan Bapak nanya banyak jagungnya? Enggak, belum musim. Tapi kalau namanya di kebun jagung begini Pak, biar belum musim tetap ada jagung. Tapi nggak banyak Pak, kami mesti cari. Di tengah-tengah kebun kami mesti jalan, mesti cari. Ada, tapi nggak banyak. Oh gitu, iya Pak, walaupun nggak musim tetap ada. Nah saudara, itu bukannya musim pohon buah ara, saudara. Tapi tafsiran, saudara, Alkitab tafsir itu mengatakan begini, kebiasaan para pohon ara itu sekalipun bukan musimnya buah ara, tetap harus ada buah aranya. Walaupun buah aranya kecil dan warnanya masih hijau, tetap ada. Dan itulah yang diharapkan sama Tuhan Yesus. Walaupun buah aranya kecil, bukan musimnya buah ara, tetap harus ada buah. Nah saudara, apa yang Tuhan harapkan dari mempelainya? Bahkan di musim pandemi sekalipun, di musim seperti ini sekalipun, di tengah-tengah musim sulit sekalipun, Tuhan tetap mau engkau menghasilkan buah, walaupun buahnya cuma kecil, walaupun buahnya sedikit, tidak penting buat Tuhan Yesus. Yang penting engkau tetap harus menghasilkan buah. Yang mengerti katakan, amin. Tuhan mau waktu dia datang untuk kedua kalinya. Mempelainya tidak santai, mempelainya tidak istirahat, tapi mempelainya bekerja. Bekerja apa? Menghasilkan buah. Melipat gandakan talentanya, mengerjakan keselamatannya. Sehingga waktu Tuhan itu datang, dia berkata, sabaslah, baiklah engkau hambaku, mari masuk dalam pesta. Hati-hati hari-hari ini, saudara. Hati-hati hari-hari ini. Proses demi proses itu menguduskan saudara, itu memurnikan saudara, tapi engkau harus kuat menghadapi proses dan tidak putus asa, tidak nyerah. Saudara. Loh, tapi Pak ini yang begini, ini masalahnya. Tuhan gak mau tahu, saudara. Karena itu memang proses. Respon kita bukan proses yang menentukan, respon kita terhadap setiap proses itu yang menentukan. Tapi di tengah-tengah proses, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah tekanan, Tuhan mau engkau tetap menghasilkan buah. Mempelainya tetap menghasilkan buah. Yang mau katakan, amin. 3 hal yang Tuhan harapkan dari mempelainya. Yang pertama kudus. Yang kedua siap dimurnikan. Dan yang ketiga mempelainya menghasilkan apa? Tetap bekerja, menghasilkan buah, melipat gandakan talentanya. Sekali lagi yang mau katakan, amin. Yuk kita persiapkan untuk masuk perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian sebelum sudah bisa persiapkan roti dan atau biskuit dengan air teh atau air putih atau anggur kalau sudah punya, silakan. Silakan Ian. Respon firman Tuhan. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come Lord Jesus, come. Even so,
Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Katakan sekali lagi, even so. Oh, even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your breath away. Oh, my soul long to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Bapak, siapkan kami semua masih dalam perjamuan-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakan setiap kami ya Tuhan. Kuduskan, layakan roti dan anggur ini ya Tuhan, atau air putih atau teh ini Tuhan, biarlah menjadi kudus di hadapan-Mu. Sehingga waktu kami makan dan minum, kami dilayakkan ya Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang maha kudus. Ampuni pemberontakan kami ya Tuhan. Ampuni kejahatan kami. Kami seringkali melalaikan tugas pekerjaan pelayanan kami. Seringkali kami merespon yang negatif waktu Engkau mengizinkan terjadi proses dan terjadi pemurnian. Ampuni kami kalau kami malas dan tidak bekerja, lebih suka jadi penonton ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak menganggap Roh Kudus itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Dan kali ini kami masuk perjamuan-Mu ya Tuhan. Layakan kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah dikasih Tuhan, sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah adalah lambang tubuh Kristus yang terpecah karena dosa. Dengan berita surgawi buat kita semua. Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Apakah saudara percaya roti lambang tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga yang mengambil cawan berisi anggur. Mari kita angkat cawan. Cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan anggur lambang darah Yesus, darah yang berkuasa, darah yang menyembuhkan, darah yang punya otoritas. Biarlah tanda darah Yesus ada dalam hidupmu. Ada kuasa, ada meterai darah Yesus dalam hidupmu. Apakah engkau percaya cawan anggur lambang darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih, biar masing-masing mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Katakan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah pelihara. Sampai hari ini kau dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Hari ini kau tak bisa makan, diberkati Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih, biar dari mulutmu ada perkataan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau selalu cukupkan, bahkan memberi kami berkelimpahan. Maka di tengah-tengah masa-masa seperti ini Tuhan, Engkau pelihara kami dengan dahsyat ya Tuhan. Engkau jagai, Engkau lindungi kami dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau luar biasa ya Bapa, Engkau ajaib ya Tuhan. Kami hanya bisa katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perjamuan. Persiapkan kami para mempelai-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Terima Yesus. kasih, Pak. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktunya memberi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan sampaikan untuk kami ya Tuhan. Isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kami. Kami berdoa buat Pak Audi, kiranya tangan Tuhan mengurapi. Tangan Tuhan senantiasa memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Hikmat daripadamu ya Tuhan. Terus Tuhan berikan kepada Pak Audi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga besarnya. Biarlah kiranya tangan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan apa saja yang dikerjakannya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberi dengan sukacita. Biarlah apa yang kami beri itu menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan. Berkati semua yang akan memberikan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur berdoa haleluya. Amin. Shalom. Ibadah anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 10 pagi via Zoom bersama Kak Fuji dan Kak Desi. Kami mengundang anak-anak muda untuk ibadah bersama dalam Ibadah Youth hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 2 siang via Zoom. See you guys! Ibadah Junior Church diadakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 4:30 sore via Zoom yang akan dilayani oleh Ko Yosafat. Ditunggu ya jagoan cilik. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam Sabtu depan, tanggal 18 September 2021, jam 7 malam, yang akan dilayani oleh Pastor Yonatan Winardi. Mari kita ajak keluarga juga teman kita untuk merasakan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Saya serahkan kepada Bu Gioklan untuk
doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersyafaat bersama-sama. Shikiara lawa takara lalawa ya shikiara takara lalawa. Shikiara takashiti kikira takasyata kara lalawa ya shikiara. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Kau Bapa yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami mau bersyafaat bersama-sama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Pak Audi Tuhan. Tuhan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang selalu berlimpah-limpah untuk hamba-Mu Pak Audi Tuhan. Kau Allah yang memimpin hamba-Mu Tuhan, yang setiap hari memberi kesehatan, kekuatan yang ekstra Tuhan. Kau pakai double porsi Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan juga untuk Ibu Gembala kami Bu Mona Tuhan, mendampingi Pak Audi dalam melayani-Mu Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, mulai dari HOG Tuhan, sampai ke rayon 3 Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Engkau akan menambah-nambahkan Tuhan, pertajam Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu. Terima kasih buat gembala yang baik, terima kasih buat kesehatannya, terima kasih buat perlindungan-Mu seluruh keluarganya. Patrick, Michelle dan Jen juga Tuhan akan Tuhan pakai lebih dahsyat di generasi ini Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Terima kasih untuk keteladanan yang baik Tuhan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan. Terima kasih segala serangan-serangan balik Tuhan, serangan musuh kami mematahkannya di dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk sihir kami patahkan Tuhan, dan tidak akan pernah Tuhan dapat menjamah keluarga hamba-Mu, karena perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa juga Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Bagi gembala pembina kami Tuhan, kami berdoa Tuhan. Gembala pembina kami Panik beserta keempat wakilnya Tuhan. Gembala rayon 3 Tuhan beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami minta selalu Tuhan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan atas hamba-Mu. Terus pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Berikan ketajaman Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, ekstra Tuhan, kesehatan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Untuk seluruh gembala-gembala sub ranting cabang dan gembala kul yang ada Tuhan. Pakai Tuhan di Pantai Kosta yang ketiga ini Tuhan, untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, untuk menyerukan kebenaran-Mu Tuhan, menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan selalu perlindungan-Mu sempurna untuk keluarga besar hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah gembala-gembala kami Tuhan menjadi teladan bagi kami Tuhan, dan banyak Tuhan dimenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan mempersiapkan umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan unity Tuhan buat gembala-gembala kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan kesatuan hati Tuhan. Allah yang senantiasa menopang, melindungi keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami yang baik Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang senantiasa mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, dan memakai lebih lagi di era Pantai Kosta ini Tuhan, membangkitkan generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu, boleh kuat Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk bangsa yang luar biasa. Terima kasih untuk bangsa yang kaya penuh dengan
Oh, rempah-rempah penuh dengan hasil bumi, penuh dengan hasil tanah Tuhan, hasil lautnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena perlindungan-Mu atas bangsa ini dapat melewati segala krisis ekonomi Tuhan, dapat melewati segala sakit penyakit Tuhan, dan boleh Tuhan tetap bertahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik untuk Indonesia. Oh Tuhan, Engkau melihat pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di setiap pulau demi pulau Tuhan, kami mau melihat janji-Mu digenapi Tuhan, bahwa akan banyak jutaan jiwa-jiwa datang menyembah-Mu Tuhan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang haus dan lapar itu Tuhan, akan kami tuai di Indonesia Tuhan. Dari Indonesia untuk bangsa-bangsa akan tampil Tuhan, misioneri-misioneri Tuhan, yang menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib atas Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Kau pakai Tuhan, Kau pakai Indonesia Tuhan, sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan kami Pak Jokowi Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan selalu, Kau memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk dapat Tuhan memimpin bangsa ini dengan integritas yang daripada-Mu Tuhan, membawa bangsa ini Tuhan untuk takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa Tuhan atas HOG Tuhan. Oh, tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Oh Tuhan, kami minta Tuhan, jiwa-jiwa yang haus itu Tuhan, boleh bertemu sama Tuhan malam hari ini Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan yang ada di jalan-jalan Tuhan, mereka boleh bertemu dengan Tuhan, mereka boleh bertemu sama Tuhan, mereka boleh mengenal Kristus Tuhan. Kami mau rebut jiwa-jiwa, dan Kau menambah-nambahkan jiwa-jiwa untuk di HOG Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi Yeremia Tuhan akan Tuhan pakai. Kami percaya generasi Yeremia Tuhan akan Tuhan bangkitkan mulai dari HOG Tuhan. Oh, syikiara lawata karalawala wala 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 wala. Kau menjumpai anak-anak muda Tuhan yang mungkin saat ini putus asa Tuhan, hilang pengharapan. Kau menjumpai, bertemu sama Tuhan malam hari ini. Syikiara lawala wala. Oh, syikiara lawata karalawala wala wala. Oh, lawat Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda dimenangkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan dari segala obat Tuhan, dari pergaulan seks yang jahat Tuhan, Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini ada pemulihan seutuhnya, untuk setiap jiwa-jiwa, untuk setiap keluarga demi keluarga. Engkau menjumpai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oh, kami berdoa juga malam hari ini Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau menjumpai mereka Tuhan, Kau memberikan kelegaan, Kau memberikan sukacita dan sejahtera-Mu berlimpah-limpah untuk seluruh jemaat HOG Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan lepaskan. Tuhan, kami minta Tuhan kesejahteraan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kesejahteraan bagi HOG Tuhan. Kesejahteraan bagi jemaat HOG, tidak ada yang kekurangan Tuhan. Dicukupkan Tuhan, dicukupkan Tuhan. Setiap usaha-usaha mereka diberkati, setiap pekerjaan mereka diberkati. Anak-anak yang sekolah Tuhan akan pakai Tuhan. Oh Tuhan, berkati Tuhan. Oh, di saat-saat masa yang sulit, mereka boleh intim sama Tuhan, boleh bertemu sama Tuhan. Dan semakin Tuhan pakai memenangkan banyak jiwa Tuhan. Setiap keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, diberkati setiap seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang pernah kekurangan satu yang baik yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Tuhan akan berikan anggur yang baru berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Dan setiap usaha-usaha mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan membawa banyak dampak Tuhan di sekeliling mereka. Untuk mereka menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Membawa banyak jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah menjadi jemaat yang militan di hadapan-Mu. Menjadi jemaat yang cinta mati-matian sama Tuhan. Dan Tuhan akan pakai lebih dahsyat Tuhan untuk jemaat-Mu HOG Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya perlindungan-Mu, kesehatan-Mu sempurna Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Pada angkat tangan yuk, terima berkat Tuhan. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan dengan berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidup-Mu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan rumah tangga-Mu diberkati, keluarga-Mu diberkati, usaha pekerjaan-Mu diberkati, kesehatan-Mu diberkati, keuangan-Mu diberkati, anak-anak-Mu diberkati. Dengan berkat yang berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.